Suara Kebenaran pada Rabu, 23 Juli 2025 berjudul Dapat Dinikmati Tuhan. Ada satu prestasi hidup yang harus kita capai, yang mana jika kita belum mencapainya, maka kita harus terus berjuang dengan segenap tenaga, segenap hati, dan segenap jiwa kita. Prestasi itu adalah hidup kita yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Sebab memang manusia diciptakan untuk Tuhan. Namun, hal ini jangan hanya dimengerti sebagai menjadi aktivis gereja, pendeta, atau full-timer. Itu pikiran yang pendek, dangkal, dan bisa keliru. Memiliki hidup yang dapat dinikmati Tuhan berarti segala hal yang kita lakukan dan pikirkan digerakkan oleh perasaan dan pikiran Tuhan. Apa yang kita lakukan benar-benar mengekspresikan dan mewujudkan perasaan serta pikiran Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, dan mereka di dalam kita." Ada persekutuan dengan Allah. Ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan ini bukanlah persekutuan sesaat pada waktu di gereja atau saat kita berdoa, melainkan persekutuan yang terus-menerus sepanjang waktu. Engkau di dalam aku ya Tuhan, dan aku di dalam Engkau. Itu berarti semua tindakan dan perbuatan kita harus seiring dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki agar apa yang kita lakukan seirama dan selaras dengannya. Sebab jika tidak, berarti tidak sinkron. Itulah sebabnya dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25, agar kita hidup menurut roh. Mengapa Tuhan berkata agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Ya, supaya tindakan kita seirama dengan pikiran dan perasaan Kristus, seirama dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa. Maka bukan sesuatu yang sulit dimengerti ketika Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 48, "Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna." Ini bukan berarti kita menyamai Allah Bapa. Tidak. Melainkan agar apapun yang kita lakukan seirama dengan Dia. Memang tidak mungkin kita bisa menyamai Allah Bapa. Tetapi tindakan kita sehari-hari dapat selaras dengan pikiran dan perasaannya. Puji Tuhan. Hebat sekali kebenaran ini. Dan meskipun ini sulit, kita harus terus belajar agar kita bisa menjadi bejana, tempat atau wadah di mana Allah bersekutu dan dapat mengekspresikan serta mewujudkan perasaannya melalui tindakan kita. Saat itulah Allah dapat menikmati kita.
Jadi saudaraku, jika Alkitab berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu berarti organ tubuh ini harus digerakkan oleh Roh Kudus. Bahwa tubuh kita bertindak seiring dengan pikiran dan perasaannya. Gereja harus membawa jemaat sampai pada prestasi ini, yakni menjadi wadah atau bejananya Tuhan, di mana Tuhan dapat bergerak dalam kehidupan mereka. Allah adalah roh, dan tubuh kita menjadi baitnya. Maka persoalannya adalah bagaimana Allah dapat menggerakkan tubuh kita sesuai dengan kehendaknya dan menikmati itu. Oleh karena itu, kalau kita hanya berbuat baik, itu memang baik dan tidak salah tentunya. Tetapi orang di luar Kristen pun bisa melakukan hal yang sama, bahkan terkadang lebih baik. Sebab sejatinya hukum orang Kristen adalah Tuhan sendiri. Maka setiap gerak hidup kita seharusnya merupakan wujud dari apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Allah. Jika kita telah memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dan memiliki perasaan Tuhan, maka pasti kita akan digerakkan oleh Tuhan dalam melakukan ini dan melakukan itu. Menolong orang ini, bagaimana, berapa, kapan, Roh Kudus pasti akan memimpin. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat yang 19 dan 20 firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadikan tubuh kita sebagai alat Tuhan untuk menggerakkan sesuatu. Ini bukan fantasi. Justru inilah kekristenan yang sejati. Maka kita disebut Kristen, yang artinya seperti Kristus. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.